Oke, halo semuanya. Kita lanjut lagi ya. Setelah kita sudah berhasil dapetin, ya kalau kita klik ini kan berhasil nih, dapet nih. Ya, dapat latitude, longitude. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sebenarnya kita harus nge-store ya. Jadi kita ibaratnya nanti kita akan pasang di sinilah, kita bikin di sini adalah last position. Misal kayak gitu. Nah, nanti di sini adalah latitude longitude-nya. Jadi kita secara di sini kita simpen juga nih posisi yang terakhir itu apa gitu, latitude longitude-nya. Nah, jadi pas kita absen ya, jadi pas kita dapet dapet posisi, yang harus kita lakukan adalah mengupdate update posisi terakhir kita. Jadi kita bikin aja di sini feature, misalnya di sini void, kemudian di sini update position, misalnya kayak gini. Kita buat asinkronus. Nah, di sini kita mau ngapain? Untuk mengupdate posisi, kita perlu masuk ke dalam dokumennya. Berarti kita perlu UID kan. Nah, UID ini kita panggil dari string UID, kemudian di sini kita wait aja. Kita harus ada instance outnya nih ya. Jadi kita bikin dulu firebase out firebase out instance. Nah, ini. Kenapa kita butuh ini? Karena kita butuh current user di sini. Out titik current user sekarang kita ambil UID-nya. Karena dia ada di home, jadi udah pasti ada nih ya, datanya itu udah pasti ada UID-nya. Kalau misalnya UID-nya udah punya, kita tinggal masuk ke bagian Firebase Firestore ya. Firestore, di sini kita menggunakan Firestore aja. Di sini kita ganti jadi Firestore. Nah, ini kita udah punya Firestore-nya. Jadi di sini kalau mau update, kita tinggal panggil collection dulu, masuk ke bagian pegawai. Kemudian kalau misalnya udah masuk ke pegawai, masuk ke dokumen yang UID-nya current user. Kemudian kita tinggal update. Apa yang kita update? Datanya di sini. Ya. Jadi di sini kita tungguin wait. Yang kita update, kita masukin last position atau kita tulis aja position kayak gini ya. Posisi terakhirnya itu berbentuk apa? Jadi di sini kita bisa kasih mapping ya. Jadi di sini kan boleh nih kita bikin mapping position, tipe data yang support buat di Firebase. Selain string, number bolehan. Nah, mapping juga boleh nih. Di sini kita masukin mapping bisa di sini ya. Jadi kalau kita masukin mapping, nanti di sini latitude-nya berapa, di sini kita bisa kasih longitude-nya berapa, longitude-nya berapa, misal kayak gitu. Kalau kita tambahin nanti dia tipenya akan nested kayak gini. Position nanti di dalamnya ada ya kayak gini, berupa mapping ya. Coba ini kita hapus aja. Kemudian kalau misalnya udah, di sini kita lempar ini latitude-nya. Nah, untuk latitude-nya ini harusnya sebelum kita update, kita ya lempar nih ya posisi kita. Di sini kita harusnya dapetin position kayak gitu ya. Position, di sini position. Dari position ini baru kita dapetin latitude-nya. Kemudian kita buat longitude-nya, kita bisa pasang position titik longitude. Nah, kita udah punya nih sekarang ya. Kalau misalnya udah seperti ini udah enak ya. Nah, position ini, update position, kita bisa update pas kita mau absen misalnya ya. Update position, kita lempar aja nih positionnya. Position, kita lempar seperti ini. Nah, ini kita wait dulu ya, kita tungguin dia sampai ini selesai baru dia berhasil. Oke, kita sekarang cobain apakah kita berhasil nggak nih ya. Jadi di sini emulatornya. Kemudian kita masih kosong ya di sini. Kita login sebagai Dikates nih. Kita klik ini. Oke, berhasil. Kita dapat posisi latitude longitude-nya sekarang di sini. Nah, ini posisi terakhir kita. Misalnya kita pindah gitu ya. Kita pindah tempat dan kita klik lagi mau absen lagi. Nah, kita ngupdate lagi di sini. Karena ini posisinya di sini juga jadi nggak keupdate nih ya. Jadi saya nggak update posisi karena terakhir benar-benar di titik ini gitu. Kalau saya klik lagi ya tetap di sini gitu.
Oke, ya seperti itu. Jadi ada update position ya kita bikin kayak gini. Oke. Nah, ini udah buat update position, kita udah nge-store. Jadi idenya adalah di sini harusnya kita ngecek nih posisi ada apa enggak untuk di bagian sini, belum ada lokasi ya. Oke, ini kita coba close. Kita masuk ke bagian modul home view ya. Di sini kan kita nge-stream ya. Nge-stream ini pasti real time gitu. Data yang di dokumen ini. Maka di sini kita bisa dapetin positionnya. Di bagian mana tuh tadi? Belum ada lokasi. Nah, di sini kita bisa ngecek nih apakah posisi kita user ya, di sini kita ambil. Kalau misalnya user ada nggak nih position? Kalau positionnya sama dengan 0, maka dia akan belum ada lokasi. Kalau misalnya tidak sama dengan 0, maka dia mau ngapain gitu ya. Misalnya kayak gini, kita buat logic seperti ini aja. Nah, kalau tidak sama dengan 0, kita bisa ambil position seperti ini. Kita coba cek seperti ini ya. Position ini kita pasang seperti ini aja. Oke. Udah aman nih. Nah, ini kita dapat nih latitude longitude ya. Seperti ini. Posisinya kita bisa dapetin seperti ini. Kalau kita mau ngambil latitude-nya ya tinggal lat gini ya. Latitude, kalau kita save, kita nanti dapat latitude-nya doang. Nah, oke, seperti ini ya. Berarti intinya adalah kita sudah berhasil dapetin seperti ini. Nah, kalau misalnya dia kita hapus nih. Kita hapus position terakhirnya. Nah, nanti dia akan otomatis belum ada lokasi gitu ya. Oke, ini udah semua. Kita next ke materi selanjutnya aja. Ini belum absen ya. Jadi intinya baru kita nyimpen lokasi terakhir menggunakan update position ya. Jadi nanti di store di dalam sini dokumen usernya. Oke, kita next ke materi selanjutnya aja.